Ini kalau Kujang ini sejarahnya itu di etnis Sunda gitu ya. Bandung, Jawa Barat lah. Jawa Barat gitu ya. Kalau Sunda sama Bandung itu perbedaannya untuk kebudayaan apakah ada? Sunda sama Bandung. Bandung sama Bogor gitu. Oh, Bandung sama Bogor. Kalau sebenarnya sama aja ya. Jadi sampai sekarang Sama aja. ya, Sundanya kan jadi nggak ada perbedaan sebenarnya. Cuman mungkin logat sama bahasa aja gitu. Oh, logat sama bahasa. Jadi Bogor sama Bandung sebenarnya nggak beda. Nggak beda. Sunda tetap satu. Kalau ini yang beda mungkin Banten. Sama Banten. Oh, juga sama ya? Sunda. Kalau Banten kan nggak ada Kujang. Ada Kujang. Oh, ada juga ya? Nah, Oh, saya baru tahu. cuman kebanyakan golok. Iya, golok yang terkenal ya. Golok Ciomas gitu ya. Golok Jawa. Ini kalau untuk keris-keris Jawa kan banyak sekali ya empu-empunya. Kalau untuk Kujang sendiri itu saya lihat baru ini gitu. Nah, sebenarnya kalau pengrajin Kujang atau yang buat macam apa ya, pandai besi itu banyak yang bikin golok, yang bikin segala macam. Tapi untuk yang bikin Kujang masih pakai tekon atau aturan-aturan yang dulu gitu ya, dari zaman dulu sampai sekarang cuma di sini. Oh, cuma di sini. Terus ada gelarnya namanya guru tepa. Kalau di sana kan empu. Kalau di sini namanya guru tepa. Guru tepa itu ahli yang membuat Kujang. Gak semua yang bikin golok, yang bikin Kujang tuh bergelar guru tepa. Kalau keris itu kan ada sistemnya pamor gitu ya. Ya, kamu. Ini Kujang juga emang mempergunakan Ada sistem semacam itu gitu ya. Jadi kayak di tempatnya berlapis-lapis gitu ya. Sehingga tercipta pamor gitu ya. Ini saya kemarin lihat Kujang itu ternyata ada banyak bentuknya ya. Ada 6 atau 9 itu ya. Ada 6 ya. 7. Itu Kujang sendiri itu diwariskan lewat sastra atau prasasti apa gitu. Jadi Kujang ini pertama di waktu zaman dulu itu kegunaannya hanya beberapa orang yang pegang Kujang, seperti para raja, para putra mahkota, dan gede atau pejabat-pejabat di kerajaan. Nah, itu ada jenis-jenisnya tuh. Jadi misalkan Kujang ciung dipakainya oleh mata 9 oleh para raja, ciung mata 7 oleh putra mahkota, terus mata 5 oleh para bupati, dan seterusnya sampai 6 jenis itu. Nah, sebenarnya sampai sekarang Kujang ini banyak ditemukan di daerah Jawa Barat ini gitu. Jadi hasil temuan-temuan dan juga dari berdasarkan catatan sejarah, model pantun, model babat seperti itu. Juga naskah-naskah kuno. Di naskah-naskah kuno banyak diceritain tentang Kujang. Salah satu naskahnya itu namanya apa gitu? Banyak kan di banyak. Jawa Barat ini sebab naskahnya ada naskah Amalan Galunggung, ada pantun Bogor yang di Bogor. Itu dari lontar itu ya? Enggak. Jadi Prasasti batu. ada beberapa prasasti, juga ada kan kalau orang Sunda ini banyaknya bukan budaya tulis ya, tutur tunular. Jadi baru ditulis ini waktu abad ke-18 atau 19. Baru dibukukan. Abad 18-19 itu berarti udah kerajaan Islam. Ya udah kerajaan Islam, tapi orang-orang yang Sunda yang masih beberapa kan masih ada turun-turunannya gitu, turun-temurun itu cerita-cerita. Babat-babat dan pantun. Berarti peradaban Sunda ini dari Hindu ya, dari zaman dulunya itu ya. Ya masuk di zaman Hindu, cuman agamanya bukan Hindu, dia punya kepercayaan sendiri. Sudah wiwitan kalau sekarang. Kalau secara kultural emang ada pengaruh dari Jawa Tengah gitu. Nggak ada pengaruh dari Jawa ya. Tengah kalau di Sunda sendiri. Kan Sunda ini sebenarnya kerajaan yang paling tua ya, bisa dibilang kan kerajaan Salaka Negara itu pertama di daratan Jawa ini. Salaka Negara itu di Banten, dan gitu sampai adanya kerajaan Pajajaran juga itu
memang di situ. Jadi sebenarnya nggak ada pengaruh, cuman banyak mungkin orang-orang yang berdatangan dari luar gitunya, dari luar pulau Jawa ini sendiri gitu, yang menyebarkan paham-paham. Tapi secara keseluruhan orang Sunda itu punya kepercayaan sendiri gitu. Kita sudah wiwitan ya agama. Wiwitannya. Kalau sudah wiwitan sendiri itu dia tempat biasanya yang untuk yang sampai zaman sekarang masih ada itu kayak semacam petilasannya gitu ya. Itu di mana aja kalau di daerah? Kalau di Baduy masih ada Salakan Omas. Oh di Baduy. Di Baduy kan sekarang udah berkurang ya. Yang mengaruh sudah wiwitan itu ada di Baduy, terus masih ada di daerah Sukabumi Selatan, daerah situ Banten Selatan tuh itu masih ada beberapa gitu. Oh, orang Baduy yang di Banten itu berarti sudah wiwitan ya, gitu ya. Oh, asalnya dari sini, dari Bandung sini menyebar sampai ke sana gitu ya. Dari dari kerajaan Pajajaran, dari Salakan Negara gitu. Kalau Pajajaran itu pusatnya di Bogor ya. Bogor di Pakuan. Kalau Salakan Negara itu? Salakan Negara di Pandeglang. Oh, Pandeglang, Lebak itu ya. Iya. Kalau yang di Bandung sendiri itu dulunya ada kerajaan besar Bandung, apa? kalau Bandung sebenarnya dulu bukan tempat kerajaan, lebih tepatnya di Sumedang. Oh, di Sumedang. Di Sumedang ada namanya kerajaan Sumedang Larang. Di Ciamis ada kerajaan Galuh. Berarti di Bandung mah nggak ada kerajaan. Berarti kalau Bandung sendiri merupakan kota baru gitu ya? Kota baru itu mah, dan merupakan bagian dari wilayah dulu ada kerajaan Sunda, kerajaan Galuh. Garut. Galuh. Oh, Galuh. Oh, Galuh di daerah Bandung juga. Ya. Enggak. Maksudnya kota Bandung ini dulunya termasuk kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda. Jadi bukan pusatnya gitu ya. Pusat. Tapi kalau sekarang mah besar, Bandung udah besar sekali besar, ya. Padahal dulunya itu masih kerajaan pinggiran gitu ya, bagian pinggiran kerajaan. Jadi Kujang ini sendiri untuk di tradisi Jawa Barat Sunda ini universal ya. Kalau untuk sekarang universal, semua bisa pegang Kujang. Jadi kan kalau keris sendiri kan ada keris Jogja, Solo gitu ya, ada beda gitu. Kalau di sini nggak ada ya? Nggak ada. Kalau untuk Sunda, Kujang sama ada 6 jenis. 6 jenis ini juga merupakan hasil seminar tahun 2012 sampai 2014 tuh seminar menentukan banyak nih jenis-jenisnya Kujang itu sebenarnya. Cuma ditentukan, dipatenkan. Ada 7 jenis dengan Kujang wayang sendiri. Kalau untuk keris Jawa kan dari zaman kerajaan sampai sekarang kan tidak terputus gitu ya, masih tetap ada. Ini kalau ini Kujang sendiri sempat terputus gitu ya, pengrajinnya, empunya itu ya. Memang kan waktu saat Pajajaran itu runtuh atau bubar Pajajaran. Itu abad berapa itu Pajajaran? Itu 1579 tahun 1579 Pajajaran bubar. Karena diserang oleh Banten kan ya, bongkar Pajajaran. Banyak empu-empu yang bikin Kujang ini pergi dan nggak mau bikin Kujang lagi, soalnya rajanya udah nggak ada. Itu banyak diprediksi banyak yang mengasingkan diri ke sebelah timur, jadi ke sebelah Jawa. Nah, sekarang di Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu banyaknya empu-empu yang dulu bikin Kujang. Ke daerah Jawa Timur, daerah Jawa dan Tengah. Mereka juga di sana nggak mau bikin Kujang karena Kujang hanya diperuntukkan untuk yang punya. Kalau Kujang sendiri kan kalau dia dari bentuknya kan seperti alat pertanian. Apa Kujang ini khusus benda yang sakral atau gimana gitu? Untuk keseharian? Ya sebenarnya ada Kujang yang untuk buat ngarit gitu ya, namanya Kujang Pakarang. Itu banyak dipakai oleh untuk alat bertani. Tapi yang sebenarnya yang Kujang untuk ageman gitu ya, yang dipakai oleh para raja, putra mahkota, ya itu seperti apa namanya, pusakanya gitu. Jadi sebagai apa ya, tanda sosial gitu ya, derajat sosialnya. Ya, derajat sosial. Juga sebenarnya bukan alat bela diri secara langsung gitu tuh, hanya untuk jika terdesak gitu.
bukan buat ini ya, perang gitu Bukan ya. perang Karena dia bentuknya kecil gitu ya. ya kalau kecil itu Kalau perang mah ada pakai pedang gitu ya. pakai panah tombak. Kalau Jawa Barat sebenarnya ada keris juga ya dia ya. Jawa Barat sejauh ini saya belum tahu ada. Belum ya. Emang keris nggak masuk ke sini itu ke Jawa Barat gitu. Terbatas di Jawa Tengah aja gitu. Sama Jawa Timur, Madura Mungkin gitu. kalau pas zaman kerajaan Mataram mungkin ada tapi di sebelah Berarti Pajajaran sempat diserang oleh Banten. Banten waktu itu kesultanan kayaknya, kesultanan Islam gitu ya. ya. Terus Pajajaran sempat kalah gitu ya. Setelah berganti jadi kerajaan di bawah kerajaan Banten gitu ya. Di bawah kerajaan Banten di sebelah barat, di sebelah timur masih ada kerajaan Sumedang. Itu masih Sunda Wiwitan. Sumedang Larang ada yang beberapa mungkin, tapi menurut catatan tidak dipastikan itu pengaruhnya apa. Tapi Islam sudah masuk ke Sumedang Larang ya. Sumedang Larang sendiri bubarnya tuh abad keberapa itu? Saya lupa lagi Sumedang Larang bubarnya abad berapa. Pokoknya saat ada Mataram yang baru. Oh, Sultan Agung ya. Ya, Sultan Agung, Sumedang udah mulai. Oh. Rajanya yang paling terkenal itu Prabu Tandimara. Sumedang dan tempat terkenalnya itu kuburan makamnya Cut Nyadin di Sumedang. Oh iya, di Sumedang. Iya. Udah pernah Sumedang? Udah pernah. Udah pernah. Ya. Mas bikin outdoor apa gimana? Saya untuk kalau kujang kan kalau yang kontemporer yang buat hiasan pajangan dari Kuningan gitu ya. Dari Kuningan ya. Yang bagi saya itu mungkin yang Oh iya itu replika. replika ya, yang non asli gitu ya. Kalau untuk ageman memang ditempa cara bikinnya. Beda lagi ya. Dan menempanya juga mirip keris ya, sehingga ada muncul pamornya gitu ya. Ya mungkin karena saya lihat ini kujang itu juga berpamor, ya saya anggap ini kok ada kemiripan juga dengan keris. Mungkin ada di Jawa Tengah, mungkin ada sistem ilmu ini pengolahan logamnya yang kesini gitu. Sampai kesini kemudian mereka mengkreasikan sendiri dengan kebudayaan masing-masing gitu. Sehingga terciptanya kujang. Itu di kujang itu kok kenapa ada lubang-lubangnya itu? Itu maknanya itu apa ya? Derajatnya di situ. Mata 9 dipakainya oleh raja. Mata tuh bolong lubang-lubang itu. Mata 7 putra mahkota, mata 5 para bupati. Itu untuk kujang ciung. Dan untuk kujang jago dipakainya oleh panglima perang. Matanya mata 8. Mata 9 balapati. Jadi derajat kujang sendiri ditentukan oleh apa bundarannya itu ya. Itu dari istilah Sundanya itu apa itu bundaran itu? Mata. Oh mata ya. Mata. Kalau kujang itu sendiri bentuknya seperti daun atau apa itu Seperti ya? burung. Seperti burung ya. Unggas. Unggas. Ya. Ada burung kujang ciung seperti burung beo. Ada kujang kuntul seperti burung kuntul. Ini kujang kuntul, ini burung kuntul. Oh paruhnya ya. Paruhnya. Oh, jadi kujang itu merupakan manifestasi daripada ciri burung, fisik burung gitu ya. Soalnya kan orang Sunda itu banyaknya tinggalnya di hutan. Hidupnya itu di daerah pegunungan lah. Pegunungan. Banyak melihat unggas. Nah, di kujang jago, juga ayam jago. Oh, paruhnya ya. Iya, filosofisnya juga ada kujang jago kan. Ayam jago itu hewan yang apa ya, senang bertarung ya. Dipakainya oleh para tentara. Kujang bangkong ada, kujang badak. Badak itu dari hewan badak. Ini hewan badak, cula. Ini kujang bangkong. Seperti kodok, iya mah. Bangkong. Bangkong gitu. Oh iya, itunya ya lehernya itu. Iya.
hanya dipakai oleh para guru, termasuk guru tepak, bangkong. Dipakai guru yang spesialis mendidik gitu ya. Iya, kujang ciung. Cium. Atau kujang beo lah, ciung itu burung beo. Jadi bentuk-bentuk kujang ini juga masing-masing di profesi ya, menentukan profesi seseorang gitu ya. Ini kujang naga. Ya, kujang naga. Itu dari apa, naga? Ya, naga kan makhluk astral kan. Kalau ini kujang naga ini maknanya khusus buat profesi apa ini? Para jarok atau kepala desa. Kalau di Banten, desa. di Baduy masih pakai kujang naga. Saya baru tahu kalau Baduy Banten itu ada kujang. Ada. Saya pikir golok aja, soalnya lebih terkenal kan golok. Kujang mereka orang Sunda. Katanya dari tahun 2004 ya itu ya, Apa? guru teupaknya ya. Di sini Dari tahun 2004 mulai. sebenarnya dari tahun 95 udah mulai buat kujang. Dikonvensikan, dijual, Itu awalnya ada di keturunan, ilmu dari keturunan atau emang dia peneliti hobi gitu? otodidak. Otodidak ya. Iya. Pertama mungkin hobi gitu ya, Hobi lama-lama jadi profesi. karena belum menemukan ada yang bikin lagi gitu di zaman sekarang modern ya. Jadi coba direplika gitu ya. Saya lihat di Instagramnya juga dia ini sendiri ya, tempa sendiri, itu sendiri ya, grinder sendiri gitu ya. Emang basisnya ini kerajinan tempa logam atau Ya, kerajinan logam. dari mudanya ya udah ahli itu ya. Sampai sekarang mungkin cuma di sini aja kali ya yang ada pengrajin kujang satu Indonesia ini. Sebenarnya pengrajin kujang banyak, yang bikin kujang juga banyak di daerah-daerah kayak Sukabumi, Cianjur, di Bandung juga mungkin ada. Cuman yang pakai aturan-aturan gitu Ada. masih di sini. Oh, kalau yang lain cuma sekedar souvenir biasa, Nah, bikin kujang ini dibikinin gitu. buat souvenir hiasan gitu Ya. ya. Kalau cuma di sini aja yang Kalau di bisa. sini kan kujang itu dikasih sertifikat, ada sertifikatnya. Dari pemerintah daerah Bandung apa Jawa Barat gitu sertifikat. Enggak, dari kita. Oh, dari sini ya. Dan kujang itu ada namanya, ada sertifikatnya. Kujang kuntul. Kalau kujang yang dari hasil-hasil arkeologi yang dari zaman kerajaan yang kemudian digali ketemu gitu, masih ada banyak gitu di museum. Sebenarnya nggak ada ya, Nggak ada. kalau kujang yang digali dari tanah gitu nya arkeolog nggak ada sebenarnya. Biasanya yang sampai saat ini ada itu kujangnya yang diketemukan, lalu kadang ada juga yang titipan turun temurun. Pusaka warisan Pusaka dari warisan leluhur gitu. Biasanya kan kalau ditemukan itu besi kan umurnya berapa sih gitu. Cepet mudah korosi gitu. Kalau ketemu juga bentuknya udah nggak sempurna. Iya, Banyak oh seperti iya, itu iya. yang masih utuh mah. Dari keturunan. Dan banyaknya di museum seperti itu. Sama seperti keris Jawa juga ya. Kalau keris Jawa gitu kita ke sertifikasi biasanya di Taman Mini. Taman Mini itu ada museum keris yang menerbitkan sertifikasi. Jadi orang kalau mau misalnya dijual nih, ini keris dari zaman Mataram misalkan, kan orang kan nggak tahu, orang awam ya. Dibawa ke Taman Mini, di sana diteliti, kemudian baru terbit sertifikat. Kalau ini benar dari Mataram gitu. Ini kalau di sini sertifikasi kujang cuma ada di sini. Sertifikat kujang di sini. Jadi Guru tepaknya di Jadi sini. guru tepak ini bisa mengetahui gitu ya. Ini kujang ini benar-benar dari kuno zaman Pajajaran gitu. Atau Jadi kalau kita nggak fokus ke situ, Pak. Jadi kita ini ada beberapa peninggalan ini yang ada sejarahnya juga, ketemu ini juga, ini dan ini. Jadi kita bukan tukang sertifikat ini kujang ketemunya tahun segini gitu, itu masalah mereka aja gitu. Kadang ada juga yang kujang buatan sekarang gitu,
dipercaya buatan dulu kan ya, masing-masing punya pendapat masing-masing. Kalau di kita mah udah bikin kujang aja ini seperti itu. Disertifikatin buat ngewarisin budaya lah. Oh, jadi bukan sertifikat ini ya, orisinal bahwa dari zaman kerajaan punya. Kalau ini yang udah kuno punya ya, Iya. kujangnya. Kalau abang sendiri ini menekuni ini, menekuni dunia kujang ini Iya. ya. Emang diajarkan atau emang punya hobi juga Ya, di saya dari bidang? kecil hidup dari kujang. Jadi mau gak mau ya nyambung di sini. Itu berarti Terusin juga. ayahnya dari tahun 95 gitu ya. Iya. 2004 udah mulai mengkomersilkan Iya, gitu ya. Terus diajarkan ke anaknya juga. Ya mau gak mau ya kita karena kegiatan yang di rumah buat kujang gitu Udah bisa ini nempa juga gitu ya. bisa. Berarti harus udah paham juga semuanya sejarahnya. Ini bikin juga ini souvenir Ujung Kulon. Itu mah apa namanya, penghargaan. Oh, penghargaan dari Ujung Kulon. Kalau di sini udah berapa lama ini? Dari 2004. Itu dari 2008. Aslinya dari daerah mana ini Guru Teupa ini? Katulampa. Di sini orang sini. Oh, Katulampa. Penghargaan dari Pemda Jawa Barat. Untuk showroomnya di sini aja. Ini ya jadi cuma tempat pajang aja gitu. Oh. Tapi kalau untuk bengkelnya, gosalinya di Bendungan. Oh, Bendungan Katulampa itu ya.